Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas biologi bersama Bu Elia. Sebelumnya, mohon untuk klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang materi metabolisme. Yang akan kita bahas adalah tentang reaksi katabolisme. Uraian materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian metabolisme, jenis reaksi metabolisme, contoh reaksi metabolisme, tahapan respirasi aerob, dan jenis respirasi anaerob. Silakan disimak. Metabolisme adalah reaksi biokimia di dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan enzim dan substrat untuk menghasilkan produk. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme adalah reaksi penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Yang kedua, anabolisme yaitu reaksi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Kita akan bahas tentang katabolisme. Contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Respirasi aerob berasal dari kata aero yang artinya udara. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Tempat terjadinya adalah di organela mitokondria. Tahapan respirasi aerob yaitu ada 4. Yang pertama glikolisis, 2 dekarboksilasi oksidatif, 3 siklus Krebs, dan 4 transport elektron. Tahap pertama yaitu glikolisis dari kata gluko yang artinya glukosa dan lisis artinya pemecahan. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Proses ini terjadi di sitoplasma sel. Glikolisis dari hasil pemecahan satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi antara yang mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Reaksi ini terjadi di ruang antarmembran mitokondria. Dari proses dekarboksilasi oksidatif, hasil akhirnya adalah 2 molekul asetil koenzim A, 2 NADH, 2 karbon dioksida. Tahap ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah proses perubahan atau pengolahan asetil koenzim A. Proses ini terjadi di matriks mitokondria. Dari proses siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 molekul karbon dioksida. Terakhir adalah transport elektron, merupakan proses pelepasan energi berupa proton dan elektron dari molekul NADH dan FADH2 yang dibentuk selama proses katabolisme. Nantinya, satu molekul NADH akan setara dengan 3 ATP, satu molekul FADH akan setara dengan 2 ATP. Total energi respirasi aerob yang dihasilkan dari proses glikolisis sampai siklus Krebs adalah 38 ATP. 2 ATP digunakan untuk menembus membran mitokondria setelah proses glikolisis sehingga total akhir ATP jadi 36 ATP. Selanjutnya kita akan bahas respirasi anaerob. Berasal dari kata an artinya tidak, aero artinya udara, sehingga respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Contoh respirasi ini yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Dari fermentasi alkohol, produk akhir yang dihasilkan adalah 2 molekul etanol, 2 molekul karbon dioksida, dan 2 ATP.
Fermentasi selanjutnya yaitu fermentasi asam laktat, merupakan perubahan glukosa menjadi asam laktat yang terjadi pada sel hewan dan manusia. Dari fermentasi asam laktat akan diperoleh produk akhir berupa 2 molekul asam laktat dan 2 ATP. Nah, anak-anak, itulah tadi uraian materi tentang katabolisme. Ibu harap kalian bisa memahami materi ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di materi anabolisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.